Di sini aku Vivina Maulina akan membawakan cerita kisah Nabi Lut untuk menemani bulan Ramadan kalian. Yuk simak terus ceritanya ya. Kisah LGBT sebelum agama Islam ada di bumi, tepatnya terjadi pada masa Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayah Nabi Lut bernama Haran atau Abraan bin Azza adalah saudara kandung Nabi Ibrahim. Nabi Lut menikah dengan seorang wanita bernama Wali'ah. Keduanya dikaruniai dua putri yakni Raisa dan Zahrata. Saat itu ada sekelompok masyarakat atau kaum yang hidup di kota Sodom yang berada di sebelah selatan Laut Mati, di perbatasan antara Palestina dan Yordania. Saat itu semua penduduk di kota tersebut tidak ragu dan malu untuk melakukan LGBT atau hubungan sesama jenis, lesbian, dan homoseksual. Semuanya menunjukkan perilaku tersebut secara terang-terangan. Perbuatan ini menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Maka dari itu, Allah mengutus Nabi Lut untuk pergi ke kota Sodom dan berdakwah agar semua masyarakat di sana kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meninggalkan perilaku yang dilarang oleh Allah, termasuk LGBT. Hal tersebut tidaklah mudah. Nabi Lut memiliki banyak tantangan karena penolakan dari masyarakat kota Sodom. Namun, ia tidak kenal lelah dan terus berjuang agar semua masyarakat di sana dapat kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal mulanya Nabi Lut mengajak mereka beriman kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan kejahatan, menghindari bujuk iblis dan setan. Ia memberi peringatan kepada mereka bahwa Allah ya yang telah menciptakan mereka dan alam sekitar mereka. Allah tidak meridhoi amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan bahwa Allah akan memberi ganjaran setimpal dengan amal perbuatan mereka. Yang berbuat baik dan beramal soleh akan diberi pahala dan surga di akhirat. Sedangkan yang melakukan perbuatan mungkar akan diberi balasan dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Nabi Lut berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan keji mereka, yaitu melakukan perbuatan homoseksual dan lesbian. Lut menyatakan perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam pencipta manusia yang menghormati hak milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perampokan, serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka, terutama kepada kaum musafir yang datang ke Sadum. Diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri, karena perbuatan itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakamanan di dalam negeri, sehingga masing-masing mereka tidak merasa aman dan tentram dalam hidupnya. Namun, kaum Sodom tidak semudah itu dibalikkan pemikirannya. Mereka tetap melakukan semau kegiatan maksiat dan kejahatan. Kemudian, Nabi Lut memohon kepada Allah agar semua kaum Sodom diberi azab seberat-beratnya karena tidak mau mengikuti jalan yang benar dengan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus melakukan perbuatan yang keji. Pada suatu ketika, ada beberapa pemuda tampan mengetuk pintu rumah Nabi Lut. Ketika dibuka pintu itu, Nabi Lut nyaris terpenjerat melihat bagaimana ketampanan pemuda-pemuda yang datang ke rumahnya. Dia pun mempersilahkan para tamu itu untuk masuk, untuk menjaganya dari masyarakat kaum Sodom yang tidak akan bisa tinggal diam melihat pemuda tampan seperti itu. Nabi Lut berpesan kepada istrinya dan putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Sedang kalau hal demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat itu. Nabi Lut hanya pasrah dengan keikhlasan hati untuk menerima dan terus berpesan pada anak istrinya agar kedatangan tamu-tamu tampan di rumahnya tidak bocor ke kaum Sodom lain. Akan tetapi, kaum Sodom akhirnya mengetahui keberadaan tamu-tamu tampan dan rupawan dengan badan tinggi besar penuh otot itu. Ternyata yang membocorkan informasi keberadaan tamu-tamu tampan itu adalah istri dari Nabi Lut sendiri. Ya, istri Nabi Lut ternyata sepaham dengan kebanyakan wanita-wanita Sodom dan juga para lelakinya.
untuk memberikan apa saja informasi mengenai Nabi Lut yang menjaga di musuh mereka. Itulah salah satu sebab mengapa dakwah Nabi Lut selalu gagal, karena istrinya kerap membocorkan informasi sebelum berdakwah. Sebagai imbalannya, istri Nabi Lut diberi harta oleh beberapa kaum Sodom atas informasi berharganya. Dia diberi seperti emas, perak, dan bentuk kekayaan lainnya. Nah, itu tadi beberapa hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Lut, diantaranya yaitu memiliki kegigihan dan jiwa yang pantang menyerah dalam menghadapi segala situasi, memiliki kesabaran ketika mendapat cobaan, dan selalu taat terhadap perintah Allah dan percaya bahwa hukuman Allah itu nyata. Sekian podcast dari saya mohon undur diri. Ciao.